Seruan ini muncul sebagai respon terhadap keluhan warga yang disampaikan dalam forum serap aspirasi oleh anggota Komisi 4 DPRD Gresik, Sudadi, di Desa Kedung Rukem, Kecamatan Benjeng. Kegiatan reses yang dihadiri berbagai kelompok masyarakat ini menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya aktivis lingkungan dari Universitas Airlangga, Surabaya. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat mengeluhkan permasalahan tumpukan sampah yang tidak tertangani dengan baik, yang menyebabkan bau tak sedap dan dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan. Aktivis lingkungan Universitas Airlangga Surabaya, Dr. Lestari Sudaryanti menyampaikan pentingnya pengolahan sampah yang lebih terorganisir. Menurutnya, perda yang ada saat ini hanya mengatur tanpa diikuti dengan sanksi yang tegas, sehingga pengolahan sampah belum optimal. Diperlukan kebijakan yang lebih konkret dan pelaksanaan yang lebih efektif di lapangan. Kalau perlu itu nanti dibuat turunannya sampai ke Perdes, gitu ya, yang mengatur bahwa setiap rumah tangga itu harusnya memilah. Kayak seperti aturan wajib gitu, bahwa setiap rumah tangga harus memilah sampahnya sehingga yang bisa diolah, bisa menghasilkan hal-hal yang lebih bermanfaat itu diselesaikan di tingkat rumah tangga. Sudadi menanggapi keluhan tersebut dengan mengusulkan agar warga memisahkan dan memilah sampah sejak dari rumah. Sampah organik seperti sisa makanan dan daun bisa dijadikan pupuk kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kaca bisa didaur ulang atau dijual. Selain itu, Sudadi menyarankan agar peraturan daerah atau perda terkait pengolahan sampah diperbarui dengan aturan yang lebih tegas, bahkan hingga ke peraturan desa. DPRD Gresik berkomitmen mengadakan pelatihan dan sosialisasi mengenai cara pemisahan sampah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional ini juga menyarankan agar warga mempertimbangkan memelihara ayam di rumah untuk memanfaatkan sampah organik sebagai pakan. Pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang sampah ya, di samping perda-perda yang sudah ada di Kabupaten Gresik. Maka kami bersepakat tadi juga dengan sahabat dari owner dan juga kami sampaikan kepada seluruh hadirin ya, undangan yang hadir, bahwasanya sampah ini bisa kita kelola sebenarnya ya. Sampah bukan hanya menjadi dijadikan masalah di sini, tapi sampah juga menjadi cuan. Diharapkan dengan pengolahan sampah yang dimulai dari rumah, maka Gresik dapat menjadi kota yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Seorang pengemudi ojek online dikeroyok warga hingga babak belur di depan sebuah mal di Surabaya Utara. Naas, ojol ternyata korban salah sasaran. Warga emosi kepada pengemudi ojol yang dikira komplotan pencuri motor. Sebelumnya, pengemudi ojol ini baru menurunkan penumpang di depan mal. Penumpang kemudian mencuri sebuah motor yang kuncinya tertinggal. Namun aksi pencurian terpergok pemilik motor, hingga akhirnya warga mengejar pelaku. Naas pengemudi ojol yang dikira teman pelaku juga kena getahnya dan ikut jadi sasaran amuk massa. Pelaku dan korban sama-sama mengalami luka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi menyayangkan warga mudah terprovokasi hingga langsung menghakimi pengemudi ojol tidak bersalah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pesta miras berujung petaka terjadi di Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. 2 orang yang merupakan paman dan keponakan tewas usai menegak miras saat saksikan karnaval Sonhor. Sementara 1 orang lagi alami kritis dan harus menjalani cuci darah di rumah sakit Kediri. Pihak Polres Kediri mendapat laporan adanya 3 orang yang alami keracunan akibat konsumsi miras oplosan. Menurut polisi, korban pertama meninggal di lokasi, sementara yang kedua meninggal setelah dirawat di rumah sakit. Menerima informasi bahwa ada beberapa orang yang diduga mengalami keracunan sehubungan minum minuman beralkohol jenis oplosan. Kami menerima informasi ada masyarakat yang meninggal, kemudian 2 diantaranya sempat dilarikan ke rumah sakit di RSKK, dan tadi pagi kami baru mendapat kabar bahwa salah satu diantaranya juga meninggal dunia. Ini kan anak 3 ini, tapi cuma temannya siapa-siapa tidak tahu karena anak hujan itu temannya di mana-mana kan dia nggak tahu.
biasanya yang setahu saya ketemu ini disuka diberi ini mau beri ini. Itu minumnya di mana? Nah itu yang enggak tahunya itu mungkin ya di lokasi sonsonan. Biasanya gitu, sekarang kan gitu. Satreskrim Polres Kediri kini lakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, terutama keluarga korban. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Jika dilihat sepintas, makanan ini terlihat seperti onigiri ya. Eits, tapi jangan salah. Meski terlihat mirip onigiri, tapi yang satu ini terbuat dari pastry. Ya, ini namanya kronigiri atau croissant onigiri. Isiannya juga berbeda. Jika biasanya bomboloni manis, kali ini kronigiri bercita rasa savory atau asin seperti tuna, salmon, ayam, dan keju. Teksturnya yang crispy berpadu dengan manisnya kulit pastry dan isian yang gurih membuat kronigiri makin lezat bagi penikmat pastry. Pas masuk ke mulut tuh kayak karena itu creamy chicken ya, jadi waktu dimakan tuh lumer banget langsung di mulut. Rasanya tuh gurih, pas gitu, jadi nggak terlalu asin dan nggak terlalu manis. Tadi saya makan kronigiri rasa salmon mentai. Rasanya strong sih, kayak mentainya itu dapat banget dan salmonnya itu kerasa. Teksturnya untuk luarnya sangat crispy dan dalamnya itu lapisannya itu lembut sekali. Di sebuah resto di Surabaya, kronigiri laris manis dibeli hingga bisa terjual 100 buah per hari. Proses membuat kronigiri memang sedikit rumit, namun terbayar dengan rasanya yang lezat dan nikmat. Dalamnya ini ada isiannya. Yang biasanya kan kita kalau onigiri itu biasanya di luarnya itu kan nasi, diisi dengan berbagai varian isian rasa yang savory. Tapi gini di sini kita ganti, nasinya itu kita ganti dengan croissant. Harga kronigiri yang unik lezat ini dibanderol Rp48.000 per porsi. Tapi jangan khawatir, satu kronigiri di sini berukuran jumbo hingga bisa mengenyangkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harita Bayong, iNews melaporkan. Berada di sebuah teluk pantai asmara, punya pemandangan alam yang mempesona. Selain kontur pantai yang cukup landai, terdapat beberapa pulau kecil yang menambah keindahan alam. Disebut pantai asmara karena banyak pengunjungnya merupakan pasangan sejoli. Meski demikian, tak sedikit pengunjung di pantai ini merupakan keluarga yang ingin menikmati pemandangan dan alunan ombak. Lingkungan yang masih asri membuat pantai asmara memiliki eksotika tersendiri. Pengunjung bisa bersuah foto dan bermain pasir, serta melihat warga memancing ikan di pinggir pantai. Tak berlebihan, banyak pengunjung senang berlama-lama di Pantai Asmara yang berada di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Kalau menurut saya ini pantainya, datang ke sini tuh langsung wah gitu, kayak rasanya seger banget Pak, kayak pulang ke rumah gitu rasanya. Menenangkan, indah banget gitu. Harusnya besar juga. Saat pagi dan sore hari menjadi waktu favorit para wisatawan menikmati indahnya pantai dengan latar deretan pegunungan yang berjajar. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Wah, kepala kambing ini mau dijadikan apa ya? Oh, kepala kambing ini ternyata menjadi bahan utama menu spesial tengkleng kepala kambing bumbu rempah di kedai makan Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Cara memasaknya, kepala kambing utuh yang telah direbus selama lebih dari 6 jam dibakar terlebih dahulu di atas tungku untuk menghilangkan aroma kambing. Kemudian bawang putih, bawang bombay, dan bumbu rempah yang telah dihaluskan ditumis hingga aromanya keluar. Selanjutnya, kepala kambing dimasak bersama bumbu dan kuah kaldu hingga matang. Meski terlihat ekstrim, namun soal rasa tak perlu ditanya. Tekstur daging kepala kambing yang lembut, ditambah bumbu rempah yang meresap, menjadi perpaduan yang sempurna. Kuliner ini sangat cocok dinikmati dengan nasi hangat.
perpaduannya itu dengan rempah-rempahnya sangat pas dan bau kambingnya hampir tidak ada lah. Jadi di lidah itu sangat terasa sekali bumbunya gitu. Kalau teksturnya gimana dagingnya? Teksturnya sangat lembut, kemudian tidak keras, sehingga kita tidak usah pakai pisau, meskipun sudah disediakan pisau, pakai tangan saja itulah sudah langsung bisa. Mulai awal dari pembakaran itu antara butuh waktu 20 menit sama pembersihan gitu bos. Malah perebusan itu sampai 6 jam 7 jam. Biar apa itu? Biar empuk bos, terus membuang baunya kambingnya juga. Satu porsi tengkleng kepala kambing yang bisa dinikmati 4-5 orang ini dibanderol Rp180.000. Bagaimana? Anda tertarik mencoba kelezatan tengkleng kepala kambing utuh bumbu rempah ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, kebakaran terlihat serudal terluka. Restina diparkir pembunuh Ayam karena non halal. Inti Hut Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi Turun isian memeriksa kejelasan rudal yang menarupsi Gunung Lewoto di rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime, eksekusi percikan api, isi bertindak tegas, unjuk rasa Deddy Mulyadi, Undang-undang, gerebekan, kritikan Soekarno di Jawa Barat, lengkapinya, jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam. Gak menerobos gerbang Karena diduga retret 11 meter persegi berbudaya. Begitu ramai DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Background TNI menyampaikan fundamental persoalan politik pemerintahan. ini konyol, Ada keanehan dalam Ini silakan aja, sekiranya nggak ada masalah. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Jadi Pak Prabowo batuk, menghindar tamu udah tahu maknanya apa? Bapak anak itu apa? Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Ikan, Oke. udahlah. Saya Anissa Dasik. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Malapetaka itu ibu ya kecil. Noda darah. Suara teriak sama minta tolong. Nangis. Karena sakit hati aja sih. Saya Arlista Hadi, inilah iNews Files. Only on iNews. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 1 siang. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore.
Halo. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Gempol, Sistem mundur saling dorong. barak militer, pemain detik-detik Proses berebut makanan. Semua ada di iNews Today. Lengkapinya. jenazah balistik Iran. iNews Prime, Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Gak menerobos gerbang. Karena diduga retret 11 meter persegi. berbudaya. Begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama beda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Dirwan TNI menyampaikan fundamental. Ini konyol. Ada keanehan. The Prime Show. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Interupsi. Malapetaka itu ibu. Udah darah. Karena sakit hati aja sih. Inilah iNews Live. Only on iNews. Berkunjung ke air terjun Antrukan Pawon yang berada di Desa Kertowono, Kecamatan Guci Alit, Kabupaten Lumajang, Anda akan disambut indahnya air terjun dari bibir goa. Ya, air terjun Antrukan Pawon memang berada di dalam gua batu yang terbentuk secara alami. Air terjun Antrukan Pawon ini juga belum banyak dikunjungi wisatawan sehingga kealamiannya masih sangat terjaga. Berada di ketinggian lebih dari 20 meter, air terjun yang berada di kaki Gunung Semeru ini terlihat indah. Apalagi saat cahaya matahari masuk dari lubang gua, menghasilkan pesona keindahan tersendiri. Tak heran jika air terjun Antrukan Pawon kerap disebut surga tersembunyi karena memiliki keindahan yang eksotis dan tidak bisa ditemukan di tempat lain. Bedanya sih air terjun ini sama air terjun di tempat lain sih karena di sini ada buahnya juga masih ada buat sendiri. Ini air terjunnya cukup tersembunyi karena dari luar nggak kelihatan. Cuman pas nyampe ke sini itu keren banget, ada buah-buahnya, terus airnya juga keren, juga. Berwisata ke sini pengunjung tak perlu membayar tiket masuk alias gratis. Namun ingat, pengunjung dilarang meninggalkan sampah sedikit pun agar kejernihan air tetap asri dan alami. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Menikmati rujak sambil melihat keindahan air terjun mungkin hanya terjadi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tepatnya di Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan, sisi selatan dari pusat kota Tuban. Di lokasi ini terdapat wisata air terjun yang indah dengan air berwarna hijau toska. Tidak hanya itu saja, di lokasi ini juga terdapat makanan khas Desa Mulyo Agung, yaitu rujak petis yang memiliki cita rasa berbeda dari rujak lainnya. Di lokasi wisata air terjun Putring Lirip ini, banyak warung-warung menjajakan kuliner rujak petis khas desa ini. Rujak petis sendiri terdiri dari berbagai bahan buah-buahan segar, petis udang atau ikan, sayuran hijau, hingga bumbu kacang. Yang membedakan dari rujak lainnya, selain cita rasa khas, kita juga bisa merasakan sensasi makan rujak petis dengan spot menghadap bawah air terjun Putring Lirip yang mempesona. Dari Surabaya. Kesini sama siapa? Sama teman. Sama teman aja. Kesini udah berapa kali ini? Satu kali ini. Ini lagi makan rujak apa enggak? Rujak buah. Rujak buah. Rasanya gimana? Enak. Sambil menikmati air terjun ini ya? Iya. Air terjunnya gimana enggak? Bagus sekali pemandangannya. Kuliner itu karena khasnya yang Lirip itu rujak ya, jadi hampir seluruh warung yang ada di sini keseluruhan itu pasti ada rujaknya. Jadi ada ya makanan khasnya rujak lah seperti itu. Tergantung pilihan sih, di situ ada rujak buah, ada rujak kacang, ada rujak petis, ada rujak macam-macam, tapi khas. Jadi beda dengan yang Perpaduan keindahan alam dan kuliner khas pedesaan ini membuat lokasi wisata air terjun Putring Lirip menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat musim liburan, seperti libur sekolah saat ini. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipi Wibawanto, iNews melaporkan.
Deburan ombak berpadu dengan gradasi lembayung senja jadi sapaan yang khas saat Anda berkunjung ke Pantai Bambang yang berada di Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur sore hari. Keindahan ombak pantai selatan Jawa ini tak ada duanya. Buih-buih putih yang terbentuk di ujung ombak memberikan sentuhan magis pada laut biru yang membentang sejauh mata memandang. Sore hari menjadi waktu yang tepat untuk berkunjung ke pantai ini. Menikmati suasana senja di tepi pantai dengan keindahan gradasi langit berwarna jingga akan membuat pengunjung terpesona. Meski tak sepopuler Pantai Uluwatu maupun Labuan Bajo, namun untuk urusan pemandangan kala matahari terbenam, pantai ini tak kalah menawan. Bagus, apalagi kalau sore ada sunsetnya. Sangat bagus ya, karena ini kan sudah lama tidak buka, saya kembali ke sini lagi, lihat berbeda dengan pantai yang ada di Lumajang Mas. Jadi berbeda sangat bagus daripada yang dulu ya. Pantai Bambang berada di sisi selatan Kabupaten Lumajang atau berjarak sekitar 20 km dari pusat kota. Untuk berkunjung Pantai Bambang, pengunjung tak perlu khawatir. Karena dengan merogoh kocek tiket masuk yang dibanderol Rp5.000, pengunjung bisa puas menikmati keindahan panorama pantai yang pamor dengan pemandangan matahari terbenamnya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Wah, seru banget ya meluncur dari ketinggian dan basah-basahan. Dengan menggunakan ban, kita meluncur di lintasan sepanjang 100 meter. Namanya water slide atau perosotan air. Sebelumnya permainan ini populer di Korea. Tapi sekarang tak perlu jauh-jauh ke negeri ginseng karena di Pasuruan, Jawa Timur Anda bisa menikmati wisata water slide. Puluhan wisatawan dari berbagai daerah mencoba memacu adrenalin di wahana perosotan air dengan tinggi 21 meter yang disebut-sebut tertinggi di Jawa Timur. Healing Pak, sibuk sama stres pekerjaan, waktunya healing. Tapi tidak semua takut tadi, ini kan tinggi. Enggak dong Pak, asik. Ini tinggi. Untuk naik wahana ini pengunjung dikenakan tarif Rp75.000. Selain untuk dewasa, wahana ini aman untuk si kecil yang tetap harus dalam pengawasan orang tua dan dikawal pemandu. Jadi kita tambahin media ban, biar untuk ramah untuk anak-anak, orang dewasa, bahkan yang takut ketinggian. Jadi lebih ramah gitu. Bukan hanya water slide, tempat wisata ini juga dikenal sebagai wisata alam bernuansa Korea dengan berbagai ornamen khasnya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Lenggak-lenggok peselancar di atas ombak setinggi lebih dari 2 meter jadi pemandangan yang lazim di pantai selatan Dampar yang berada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Keindahan panorama alam berpadu dengan tebing karang yang eksotis menjadikan pantai Dampar surga bagi peselancar. Gulungan ombak yang mencapai 2 hingga 3 meter disebut ideal untuk aktivitas berselancar. Tak hanya itu, garis pantai yang panjang juga akan memanjakan peselancar untuk memacu adrenalin menaklukkan ombak pantai selatan Jawa ini. Kalau di sini apa tantangannya bagi surfer? Tantangannya ombaknya lumayan besar. Cuman kalau untuk teman-teman selancar itu ombak seperti ini yang kita cari. Pantai Dampar sendiri terletak di sisi selatan Kabupaten Lumajang atau sekitar 30 meter dari pusat kota. Untuk berkunjung ke Pantai Dampar, pengunjung cukup membayar parkir Rp10.000 saja. Ombak Pantai Dampar hanya direkomendasikan untuk peselancar profesional ya. Jika Anda tidak memiliki kapasitas sebagai peselancar dan ingin berkunjung, menikmati keindahan panorama alam sembari menyaksikan aksi peselancar bisa dilakukan di pagi dan sore hari. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Kreativitas warga di lereng Gunung Anjas Moro, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang dalam menarik kunjungan wisatawan seolah tak ada matinya. Seperti menu baru yang viral di Wonosalam ini, yakni nasi babat godong jati.
Nasi babat disajikan dengan lauk daging bagian dalam atau jeroan sapi. Uniknya, nasi babat ini disajikan tidak menggunakan piring seperti biasa, tetapi menggunakan wadah daun godong jati. Selain karena bahan baku daun jati di lereng Gunung Anjas Moro melimpah, penggunaan daun jati sebagai pembungkus makanan juga dapat memberikan aroma khas yang membuat makanan lebih nikmat. Selain itu, penggunaan daun jati sebagai pembungkus konon dapat membuat makanan menjadi lebih awet atau tidak mudah basi. Nasi jagungnya enak, terus sambelnya juga pas, nggak terlalu pedas juga enak. Terus yang menjadi khas ini adalah daun jatinya, sehingga aromanya ada aroma khas. Selain itu juga petenya yang menjadi khas Wonosalam ini, yang menjadi ciri khas tersendiri, menjadi perpaduan yang Sensasinya yang pertama wangi, bau daun jati. Yang kedua, kalau misalkan mau di take away kemana-mana, kalau misalkan keluar kota, itu nggak gampang basi. Dalam penyajiannya tak hanya nasi putih, tapi juga nasi jagung yang menjadi favorit sebagian besar pengunjung. Harga per porsi nasi babat godong jati ini hanya Rp15.000, yang setiap hari bisa laku hingga 100 porsi. Dan pada hari libur bisa mencapai 250 porsi per hari. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.